Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-26. Saya pernah bahkan sering ditanyai oleh umat mengenai kehidupan setelah kematian. Kira-kira beginilah pertanyaannya. Frater, adanya surga itu? Percayanya frater mengenai kehidupan kekal? Ketika ditanyai seperti itu, saya biasanya menggunakan cerita tentang orang kaya dan Lazarus sebagai jawaban. Kisah Lazarus yang miskin menjadi andalan saya juga dalam beriman mengenai kehidupan kekal. Dalam bacaan pertama, Amos menyerang para penikmat kekayaan pada zamannya, yaitu hidup dalam kemewahan tanpa mempedulikan rakyat. Dinubuatkannya hukuman yang mengerikan bagi mereka yang hidup menuruti nafsu. Dalam bacaan kedua, Paulus menasihati Timotius muridnya agar pantas menerima pahala kekal yang dijanjikan kepadanya. Dengan sangat, Paulus memintanya untuk berani memberi kesaksian atas pembaptisan dan tetap bertahan dalam penganiayaan. Dengan demikian, ia akan dapat bertemu dengan Kristus bila ia datang kembali pada hari terakhir. Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin, terdapat jurang pemisah di antara keduanya. Situasi hidup mereka berbanding terbalik. Tetapi setelah kematian keduanya, kemiskinan menjadi kekayaan dan kemewahan menjadi kemelaratan. Keadilan Allah menuntut pelaksanaan sabda bahagia Kristus bagi orang miskin dan kutukan bagi si kaya. Tiada orang yang dapat membantu si kaya melepaskan diri dari lingkungan egoistis yang mengelilinginya. Satu-satunya jalan yang masih tersedia ialah bertobat kepada Tuhan dan menaruh cinta kasih kepada orang miskin. Kaya dan miskin adalah kenyataan dalam sejarah hidup manusia. Kemiskinan selalu menjadi keprihatinan yang sulit dihilangkan, sementara orang kaya tetap hidup dalam kemewahannya. Walaupun begitu, keduanya mempunyai akhir yang sama, yakni kematian. Tapi bukan berarti salah atau tidak boleh menjadi kaya. Boleh, bahkan harus sebenarnya. Kaya yang tidak egoistis. Miskin yang dimaksudkan pun adalah miskin di hadapan Tuhan. Seperti bacaan minggu lalu, tidak mungkin mengabdi dua tuan. Tidak mungkin mengabdi harta dan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang kita miliki, harta, pangkat, status, jabatan, melainkan seberapa peduli kita dengan sesama di sekitar kita. Berbagi adalah hal yang sangat konkret dan dapat kita lihat sebagai tanda bahwa seseorang beriman. Berbagi itu banyak, bisa berbagi cerita, berbagi tenaga, berbagi materi, berbagi waktu, berbagi cinta dan kebaikan. Nah, apa yang bisa kita bagikan dari diri kita kepada sesama? Bukan menuntut, tetapi memberi. Maka, mari kita mengejar kebaikan, karena itu yang menentukan nasib kita sesudah kematian. Permintaan orang kaya supaya ada yang mengingatkan saudaranya yang masih di dunia, sepertinya juga ditujukan untuk kita. Selamat bermenung.